Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat kita semua. Salam. Bertemu lagi bersama saya di channel Pencari Jalan Pulang. Alhamdulillah, di malam hari ini saya ditemani oleh saudara ruhani saya, Pak Okiu. Di mana malam ini kita akan kembali membahas kajian ilmu tasawuf. Judul yang akan kita bahas pada malam ini dengan tema berjudul kalian belajar di sini kalau tidak mau praktek membuktikan maka akan sia-sia, akan buang-buang waktu. Lebih baik mundur saja sebelum kalian maju ke sini. Oke. Itu ya judul yang akan kita bahas ya. Temanya seperti itulah. Jadi begini. Pada intinya ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs itu semuanya murni ilmu praktek. Sebenarnya walaupun kita sudah mengantongi teori ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs, kalau kita tidak praktek membuktikan, semuanya itu tertolak. Tidak akan diterima oleh Tuhan. Karena pengetahuan ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs yang kalian miliki itu hanya sebatas tersimpan di memori akal. Tidak menjadi penambahan nur kitab kodim yang ada di dalam dadamu. Sehingga itu semuanya sia-sia. Karena apa? Begitu kalian tidur, hilang ilmu kalian, pengetahuan kalian termasuk iman kalian. Begitu pingsan sama, apalagi mati. Sehingga yang tersimpan di memori otak itu ya tidak ada yang dibawa ke sana. Justru yang dibawa ke sana melanjutkan perjalanan hidup itu, kehidupan itu adalah di dada kalian, di jiwa kalian. Apakah jiwa kalian telah beserta dengan ruhani kalian? Yang mana ruhani kalian itu adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri. Sering saya jelaskan bahwa begitu teman-teman masuk ke dalam ilmu tarekat ini, ke dalam ilmu metodologi ini, ke dalam ilmu kemutlakan ini yang harus empiris, begitu teman-teman masuk, teman-teman akan ditunjukkan jalan dan caranya untuk adaptasi dalam bahtera hakikat, dalam samudra hakikat. Di mana awal mula kita masuk ke dalam sekolah ini pertama-tama dari teori kita dulu. Yang teman-teman anggap teori kami itu masuk akal. Sehingga teman-teman berminat, berniat untuk bergabung, untuk terjun, untuk memenuhi rukun syaratnya, supaya bisa diterima masuk ke dalam sekolah ini. Namun pada prakteknya, pada adaptasinya setelah teman-teman masuk, ilmu yang teman-teman punyai itu sebelumnya, apapun itu, pada saat praktek tidak boleh dipakai lagi. Harus dilepaskan, harus kosong gelasnya. Tidak boleh terisi. Harus benar-benar kosong. Nanti akan diisikan ilmunya oleh Tuhan langsung. Ketika kita praktek adaptasi dalam metodologi itu. Kalau teman-teman enggan praktek, enggan berkorban, enggan untuk loncat, enggan untuk membuktikan, teman-teman gak akan punya apa-apa. Contohnya seperti ini, kiasnya. Sang guru, sang pembawa wasilah dalam metodologi adaptasinya menyuruh teman-teman loncat api kiasnya. Teman-teman itu pasti akan banyak perhitungan, banyak pertimbangan. Ya memang manusiawi logika. Cuman kembali lagi, yang goal kita yang akan kita peroleh bukan masalah dunia lagi, tapi untuk masalah akhirat.
yang terkadang dan hampir rata-rata tidak masuk akal. Jika teman-teman berusaha loncat untuk membuktikan itu, maka tentunya teman-teman akan dimenangkan. Contohnya, Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Itu jelas-jelas melanggar syariat, jelas-jelas melanggar logika, nalar berpikir. Dan Nabi Ibrahim itu sudah tahu bahwa yang menyuruh itu adalah Tuhan. Karena sudah mengenal Tuhan dengan fase ujian di tingkat makom yang berbeda. Karena beliau sudah kenal terlebih dahulu. Dan Tuhan tidak langsung menguji masalah yang itu. Tentunya akan menguji dari yang mudah-mudah dulu. Lama-kelamaan akan makin berat ujiannya. Dan semakin berat ujian tentunya akan semakin besar juga iman kita. Besarnya iman akan sebanding dengan besarnya ujian. Nah, begitu teman-teman beradaptasi di sekolah ini, teman-teman kalau tidak sampai membuktikan, akan otomatis teman-teman akan mundur perlahan dari sekolah ini. Karena ilmu yang teman-teman peroleh dari guru kita ini seolah-olah dianggap hanya ilmu teori saja. Walaupun itu masuk akal, tapi karena teman-teman gak membuktikan, hingga akhirnya ujungnya apa? Mundur perlahan. Dan sampai akhirnya apa? Terlempar dari sekolah ini. Seperti itu. Teman-teman berusaha mencoba mencari cara lain untuk menuju Tuhan dengan jalur yang enak, jalur yang mudah. Padahal dari sekian jalur untuk mengenal Tuhan, di puncaknya itu hanya satu jalur. Tidak ada jalan banyak menuju Roma. Kalau untuk menuju Roma banyak, kalau untuk menuju Tuhan hanya satu jalur. Makanya orang-orang dulu itu setelah berguru ke guru A, disuruhlah cari guru yang lain. Setelah menemukan guru yang lain dan dinyatakan sudah cukup, silakan mencari guru yang lain lagi. Sampai ketemu mana? Ketemu guru yang memiliki potensi yang paling besar. Nah, dengan guru yang memiliki potensi yang paling besar itulah teman-teman ujiannya akan jauh lebih berat. Begitu. Kalau teman-teman mundur mencari guru yang lain silahkan. Tapi kalau teman-teman lulus di perguruan yang itu, pasti teman-teman muaranya akan ke sini lagi. Dan nggak percaya, buktikan sendiri. Makanya daripada capek-capek mencari jalan keluar, ya saran saya sih buktikan saja dulu di sini. Memang tidak mudah, tapi tentunya Tuhan tidak akan memberikan ujian kepada orang di luar daripada kemampuannya. Kalau misalkan yang ngasih ujian ternyata melebihi batas kemampuannya, berarti yang bodoh yang ngasih ujian. Mana mungkin Tuhan bodoh, dan gak mungkin Tuhan bodoh. Sehingga satu-satunya cara apa? Teman-teman tekadkan untuk membuktikan teknologi ini, membuktikan sekolah ini. Dan tujuannya apa untuk membuktikan itu? Kalau teman-teman hanya ingin memiliki karomah, hanya ingin punya kesaktian, pasti di sini teman-teman gak akan pernah bisa lulus. Karena di sini niat yang diizinkan hanya satu, mengharap rahmat dan ridhonya. Teman-teman pengen sakti tidak boleh, tapi kalau Tuhan yang telah teman-teman kita beserta dengan Tuhan dan menyuruh kita sakti, baru kita sakti. Dan kita tidak meminta itu. Yang kita minta hanyalah rahmat dan ridhonya. Memang tidak masuk akal, karena apa? Karena rahmat dan ridhonya itu kita gak tahu barangnya. Berbeda kalau kita sudah tahu barangnya, baru kita pengen rahmat dan ridhonya. Makanya dalam fase metodologi itu kita diperkenalkan seperti apa rahmat itu. Dan teman-teman akan merasakan sendiri karena sifatnya metafisik.
Katakan bahwa rahmat itu adalah kesehatan, banyak rezeki. Itu hanya substansi dari rahmat itu sendiri. Tapi itu bukan rahmat yang sebenar-benarnya, yang mutlak. Kalau yang mutlak teman-teman bisa rasakan ketika teman-teman memperoleh rahmat itu sendiri tanpa pengaruh dari luar makrokosmos diri kita, gitu. Tanpa harus ada syarat dulu dari keadaan di luar kenyataan kita ini. Tapi teman-teman sudah bisa merasakan kedatangan rahmat itu tanpa harus ada syarat dari luar dulu. Yang penting teman-teman sudah berusaha mencolok rahmat dan ridhonya, dan tujuannya memang kiblatnya ke sana, dan itu pasti akan diperoleh. Seperti itu. Mungkin barangkali Bang Oki ada tambahan. Assalamualaikum, terima kasih Bang Teja kesempatannya. Betul sekali ya, di sini kita belajar di mana-manapun yang namanya belajar ya tetap belajar. Ada tahapan-tahapan atau kurikulum-kurikulum yang harus dilewati. Supaya apa? Supaya lamun bahasa Sunda nama neteta rajinin cak hambalan ya Bang Tejanya. Setahap demi setahap. Nah, tahapan yang paling awal tuh kan ya itu teh metodologi pengenalan. Setelah pengenalan kita diterima masuk dan sebagainya. Setelah ujian masuk segala macam, barulah kita ikutin masuk di situ di sekolah ini. Nah, di sekolah ini kan mulainya belajar ya. Belajarnya apa? Teori. Nah, yang namanya belajar teori itu nggak usah banyak-banyak. Syaratnya ya setelah lewati metodologi kita terima teorinya yang masuk akal, yang logis. Nah, setelah itu dipahami secara akal, karena tadi disampaikan juga oleh Bang Teja gitu, bahwa akal itu ada batasannya. Makanya ketika diterima oleh akal, ketika tidak kita tidur juga, itu lumpuh akal itu. Mati, tidak berfungsi. Nah, selanjutnya apa? Yaitu setelah kita menerima teori segala macamnya, kita masuk ke sistemnya. Sistem apa? Untuk praktek. Karena di sini sekolah ini di sini itu mengarahkan untuk praktek, bukan untuk teori melulu. Seperti kebanyakan udah teori, udah paham ya cukup aja. Ya mentok di teori lah, mentok di ilmu pengetahuan saja yang tidak ada gunanya gitu. Yang akan sia-sia malah jadi apa ya? Jadi bala gitu ya, jadi pebalatak gitu ya. Nah, makanya di sini ada satu keterangan ya itu ilmu yang paling bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Sebaik-baiknya ilmu itu. Meskipun satu ilmu teori kalau nggak diamalkan, yang kalau diamalkan itu pasti akan bermanfaat, akan ketemu ini prakteknya, hakul yakinnya. Tapi kalau banyak ilmu, wah misalkan kita paham nih secara akal, secara hafalan atau secara teorinya hafal misalkan 10 buku atau lebih, tapi cuman teori aja, nggak ada satupun yang dipraktekannya, percuma, sia-sia. Itu sangat masuk akal sekali, sangat logis sekali. Makanya di sini secara jenjang sekolah umum juga kan ada S1, P2, S2, S3. Nah, S2, S3 itu apa sih? Yaitu praktek mengembangkan dari atau mengamalkan dari ilmu-ilmu yang sudah didapat di S1 dan S2. Nah, di sini kalau sekolah di sini nih bagi teman-teman, kalau misalkan punya satu ilmu, dihem-hem aja, nggak mau melangkah gitu ya. Misalnya contoh ilmu membikin es teh, dikasih ilmunya, dikasih resep-resepnya, bahan-bahannya, tetek bengeknya, setelah tahu, tapi nggak praktek-praktek, bikin es teh, ya percuma. Gitu. Seperti itu sederhananya. Nah, di sini lebih karena ini tujuannya juga kita ingin selamat dunia dan akhirat. Gitu. Ya harus praktek. Gimana kita mau tahu selamatnya di dunia atau selamatnya di akhirat kalau kita nggak melalui rintangan-rintangan yang ada di dimensi itu.
Kita taunya oh selamat dunia akhirat cuman bacaan doang. Robana atina fid dunya hasanah tapi nggak praktek. Ya sebatas omongan saja. Nah, nanti setelah kita bertekad mau terjun di situ, itu pemahaman baru akan muncul. Ya. Pemahaman apa? Pemahaman rasa apa yang sudah kita praktekkan. Sekarang gini, orang misalkan bicara ini teh manis, tapi kita nggak pernah minum. Ya sulit ya gitu ya, cuman tahu beritanya aja gitu kan. Batas ilmu yakin ya. Sebatas ilmu yakin aja. Kita yakin, oh iya teh manis katanya. Kita bikin, oh tapi kita nggak minum. Gimana rasanya manis nggak tahu gitu. Gimana rasanya akhirat itu? Kalau kita nggak bisa masuk ke akhirat, nggak berizin masuk akhirat, ya gimana? Bisa kita hakul yakin akan akhirat itu. Ini sekolah tasawuf modern ya, tarekat kodim, tarekat ruhani, tarekat akhirat, di mana kita belajar di sini praktek memasuki akhirat di saat kita masih berjasad, masih di bawah jasad ini, karena akhirat itu dimensi atau kehidupan yang abadi. Artinya abadi itu udah ada dari sononya, sebelum ada dunia itu udah ada. Kayak seperti itu mungkin Bang Teja gambaran dari saya, karena saya tidak bisa menjelaskan rasanya akhirat itu kayak gimana gitu. Seperti rasa ini saya bisa ngejelasin manis itu kayak gimana. Terima kasih Pak Ukil. Ya memang betul ya, karena yang namanya akhirat itu sifatnya kodim, mutlak. Kalau memang bisa dideskripsikan berarti itu jadi turun derajatnya menjadi relatif. Seperti Tuhan itu mutlak, kodim, kekal. Diberi namalah Allah, ya yang Allahnya itu yang relatif. Kalau aslinya itu yang laisa kamisli sayunnya itu mutlak. Sehingga tidak mungkin itu bisa dideskripsikan. Dan kita harus mencapai kenal kepada yang itu. Caranya bagaimana? Temukanlah orang yang telah kenal. Karena orang yang telah kenal akan menunjukkan jalan dan caranya. Beliau akan memberikan warisan metodologinya kepada kita. Dan di dalam metodologi itu terdapat sistem yang mutlak. Kalau teman-teman hanya mendapatkan metodologi yang warisnya saja, tapi tidak ada sistem yang mutlak, tetap saja omong kosong, akhirnya tidak dapat apa-apa. Maka begitu sulitnya untuk ketemu metodologi yang waris dan sistem yang mutlak. Ibarat kita dapat selebaran ya gitu, cuma dapat selebaran aja gitu ya. Ibarat kita dapat kabel tapi gak dapat setrum gitu loh. Bisa gitu. Bisa kita dapat kabel tapi setrumnya kecil, ada banyak yang kayak gitu. Tapi begitu kita menemukan jalur puncaknya, kita menemukan kabel dan setrum yang tak terbatas. Kenapa bisa dapat yang terbatas? Karena itu direct langsung dari yang maha tak terbatas, tidak melalui hambatan-hambatan yang lain lagi. Karena guru itu ada di posisi yang tertinggi. Kalau orang menemukan yang terbatas, pasti begitu dia selesai di sana, dia akan disuruh oleh gurunya, carilah guru yang lain. Temukan guru yang lain. Sekolah di saya kamu sudah saya anggap cukup. Silahkan cari guru yang lain, temui ini sampai kalian temukan jalur silsilah yang warisnya kemana. Karena dari 100 murid guru tersebut ujungnya pasti akan satu. Dari 100 murid ada 100 potensi, yang mana yang paling besar itulah yang akan mendapatkan direct energinya. Ya mungkin itu ya. Terus tadi yang dibilang sama Pak Okyo bahwa akal itu ya mati gitu kan. Maksudnya pas tidur mati itu gak fungsi, itu yang kita maksud itu adalah akal di sana itu adalah kesadaran. Karena akal merupakan alat pembaca kesadaran.
Berbeda dengan panca indera itu alat pembaca virtual gelombang, sedangkan akal itu alat pembaca kesadaran. Dan ternyata ada kesadaran yang lebih tinggi daripada akal. Apa ini? Dan ini perlu dilatih. Ada sekolahnya, ada metodologinya. Tanpa lewat sekolah itu tidak akan bisa menyentuh ke sini. Makanya ada dibilang imannya gak sampai kerongkongan. Imannya baru di sini, gak sampai ke sini. Sedangkan Allah lebih dekat daripada urat ini. Begitu. Ya mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Oke. Ini saya Ada ingin lagi? menambahkan lagi satu hal lagi. Tujuan sekolah di sini itu untuk mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, beserta dengan Tuhan. Dan Tuhan itu Maha Qadim, ya. Itu hanya bisa dijangkau kalau kita melewati fase-fasenya. Fase Maha Qadim itu apa? Maha Akhirat itu ya kita harus lewati akhiratnya. Itu tahapannya ibarat Maha Qadim itu C ibaratnya. Nah kita harus lewati B dulu. Nah posisi kita di mana? Itu yang harus sadar di dimensi akal kita yang sekarang itu bagaimana. Itu serendah-rendahnya makom manusia ya, awam, manusia awam kayak begitu. Punya diberi akal segalanya. Nah selama kita masih diberi akal yang logis, tingkatkan terus nalar logika kita dengan upgrade ruhani. Dan sekali lagi kembali lagi ke judul, teman-teman yang sekolah di sini kalau nggak praktek mending gentleman aja lah ya Bang Teja ya. Udah misalkan nggak usah sembunyi, ya udah aja ngapain gitu capek-capek gitu ya, nggak akan dapat apa-apa ya. Seperti tadi Bang Teja bilang cuma dapat teori metodologi, udah tahu sebatas itu tapi nggak praktek, cuma dapat ilmu Yakin ilmu yakin, ilmu ainal yakin, udah ngelihat nih di sini yakin udah percaya, ainal yakin udah melihat tapi dia nggak ngalamin gitu, nggak mengalamin sendiri itu apa namanya, kenapa bisa percaya itu nggak akan, karena yang diterima itu kan yang hakul yakin, itu yang dikejar ya. Sampai nanti pada prosesnya ya kendali kita ya karena kita terus apa namanya tuh, meskipun nggak tahu ya Bang Teja ya, nggak ngerti awal-awalnya tapi kita taat tunduk patuh setelah kita bertemu dengan ulil amri yang minkum, yaitu guru kita ya, patuh saja, nggak usah banyak nanya atau segala macam, jalani aja gitu. Makanya di sini kalau misalkan guru itu kita tetap berprasangka baik segala macam, meskipun perintahnya atau kurikulum yang dijalaninya itu nggak enak gitu, seperti itu. Karena yang diinginkan oleh ulil amri minkum itu sama gitu, seperti Rasul, yaitu menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kita yang merasakan penderitaan kita, seperti itu Bang Teja. Oke. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.